Saudara, hari ini rangkaian balap Moto World Superbike Championship dimulai. Hari ini di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, para pebalap melakukan tes lintasan sirkuit. Latihan bebas dimulai hari ini untuk para pebalap World Superbike Championship dari lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan. Para pebalap mengaku menyukai belokan ke-10. Selain disuguhi sirkuit baru, para pebalap bisa menikmati pemandangan saat melakukan latihan menguji kecepatan untuk balapan pada Minggu 21 November 2021. Kemarin Toprak bilang sangat excited mencoba sirkuit ini dan sudah ada komentar dia di akun Instagram resmi MGPA. Dia juga sudah kita posting di sana komentarnya tentang sirkuit ini. Jonathan Rea juga sama. Jadi hampir semuanya mengatakan kualitas aspal kita luar biasa. Semuanya fast turn. Jadi belokannya itu bisa dilalui dengan kecepatan tinggi. Itu yang sebenarnya menantang. Glowing. Iya, jadi dan mereka baru ketemu tikungan tajam di tikungan 10. Jadi itu yang membuat mereka excited sebenarnya. Sementara itu, sirkuit Mandalika telah lulus homologasi oleh Federasi Motor Internasional atau FIM. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan FIM pada Kamis 18 November kemarin, sirkuit yang dimiliki oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation dan dikelola oleh Mandalika Grand Prix Association dinyatakan layak digunakan untuk penyelenggaraan ajang balap World Superbike 2021. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua dan sebuah kebanggaan yang besar, mengingat sirkuit ini adalah sirkuit yang baru. Kita telah membuktikan bahwa sirkuit ini layak dan memiliki kualitas yang memenuhi syarat untuk menggelar event balap motor internasional, kata Direktur Utama MGPA Ricky Baheramsyah dalam keterangan tertulisnya. Beragam cara dilakukan warga untuk bisa menonton langsung uji coba pebalap Superbike menjajal 17 tikungan di sirkuit Mandalika. Bagi yang sudah mendapat vaksinasi lengkap bisa masuk ke tribun. Namun karena kapasitas terbatas, tak semua orang bisa masuk. Yang tak dapat tiket pun rupanya tak hilang akal. Sebagian rela mendaki lereng bukit demi tetap bisa melihat latihan para pebalap. Beragam persiapan untuk gelaran World Superbike Championship sudah dilakukan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak uji coba lintasan sirkuit oleh Presiden Joko Widodo 2 pekan lalu. Dan Mandalika siap menggelar ajang balap motor bergengsi World Superbike mulai Jumat ini sampai Minggu 21 November 2021. Para pembalap selain disuguhi sirkuit baru, juga pemandangan indah tepi laut dan pegunungan. Para pembalap bisa menikmati pemandangan saat melakukan latihan menguji kecepatan untuk balapan pada Minggu 21 November 2021. Mengutip dari situs resmi World Superbike, Pertamina Mandalika International Street Circuit dirancang sepanjang 4,3 km atau 4.300 meter. Jumlah tikungan di sirkuit Mandalika sendiri mencapai 17 tikungan dengan 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Sirkuit Mandalika dapat menampung 150.000 hingga 200 orang. Dalam masa pandemi COVID-19, pihak pengelola hanya menyediakan hingga 75.000 kursi dan 138.000 area berdiri. Meski sempat jadi sorotan terkait kesiapan petugas marsal di sirkuit, kini 350 orang marsal asal NTB telah siap menjaga kejuaraan kelas dunia berjalan lancar. Ditambah 20 orang marsal asal Malaysia diperbantukan dalam event World Superbike ini.
Marshal merupakan petugas yang mengawasi jalannya balapan di lintasan. Jadi baju marshal udah dicek semua, apa kebutuhannya sapu dan lain itu sudah oke. Tambahan marshal profesional dari Malaysia, 20 orang. Ya, kemudian tenaga teknis yang punya pengalaman, punya lisensi nasional itu ada 5 orang dari 4 orang dari MI Pusat, 2 orang dari NTB. Minggu lalu, seusai meresmikan dan menjajal sirkuit Mandalika, Presiden berharap dengan adanya sirkuit ini dapat meningkatkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat karena gelaran MotoGP sudah menanti di sirkuit Mandalika tahun depan. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengulas bagaimana sesi latihan bebas dalam ajang World Superbike di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan juga seperti apa bagaimana kesiapan sirkuit ini, sudah ada pengamat motorsport Arief Kurniawan yang sudah bergabung bersama kami. Selamat petang Mas Arief, apa kabar? Baik, alhamdulillah, selamat petang, Mas Ibrahim. Baik. Mas Arief, kalau Anda menilai sejauh ini seperti apa yang Anda cermati lintasan sirkuit Mandalika dan juga pelayanannya di sana? Ya, kalau akhirnya saya harus ngamati dari jauh ya, karena kebetulan saat ini sedang tidak ada di sana. Kalau lintasan memang aspalnya tadi udah diulas, memang sejak awal ini karena diniatkan untuk jadi sirkuit papan atas gitu ya, dan paling difokuskan untuk bikin artinya untuk memenuhi standar internasional itu adalah aspal, dan para pembalap juga tidak mengeluhkan aspal, dan ini memang dan bahkan saya juga sudah dapat masukan dari pembalap mobil Sean Gelael, aspal di Mandalika itu one of the best in the world ya, salah satu yang terbaik di dunia, karena memang niatnya memang bikin sirkuit ini bukan sembarangan, artinya sudah komprehensif sebenarnya. Cuma karena memang penyelenggaraan antara finishing Mandalika dengan event itu terlalu mepet, sehingga selain aspal memang masih perlu penyempurnaan di sana sini lah, seperti misalnya pedok, lalu di belakang pedok juga itu juga tadi juga terlihat kalau melihat tayangan di Asian Talent Cup belum sempurna tapi sudah cukup memadai, dan pasti para pembalap juga memakluminya ya. Kalau fasilitas lain misalnya tribun juga kalau kita lihat tribun utama lah yang di main straight itu ya, yang di lintasan lurus di garis start finish, di depan garis start finish itu kan masih, kalau saya lihat sih ya saya yakini juga itu masih sementara, karena kalau untuk sirkuit modern, kalau kita anggap Mandalika ini sirkuit modern karena dibuat tahun 2001 ya, itu ini tribunnya kayak jadul gitu. Tapi saya yakin untuk MotoGP akan diperbaiki lagi untuk bikin tribun yang boleh kita bilang yang wah lah. Gitu. Masih ada ya beberapa bulan ke depan di tahun 2022 untuk perhelatan MotoGP. Nah, bicara soal aspal tadi kualitas bagus. Kami ingin tahu dong Mas Arief, ini pengaruh aspal kepada performa pebalap itu seperti apa sih? Karena kualitasnya aspalnya bagus nih Mandalika. Iya, kalau pengaruh aspal pasti mereka lap time lebih bagus ya. Lap time sekarang kayak tadi Toprak fastest lap di Free Practice 1, Free Practice 2 1 menit 32.9, lalu dia memperbaiki lagi jadi 1 menit 32 detik ke 32,2 detik ya. Itu lebih cepat, dan saya yakin besok di Free Practice 3 dan di Superpole atau di kualifikasi itu lebih cepat lagi ya. Dan ini baru awal, tahap awal. Karena ini istilahnya proper racing nih ya, balapan yang proper untuk pakai di Mandalika. Setelah itu nanti ada MotoGP, saya yakin MotoGP lebih cepat lagi. Nah, pengaruh aspal itu di situ, Mas. Pembalap di TPD untuk bikin lap time yang bagus, dan mereka akan memilih ban yang juga tergantung sesinya. Kalau sesi kualifikasi lebih lunak biasanya. Dan kalau bannya lebih lunak, mereka bisa lebih pede lagi untuk mencatat waktu lebih baik. Apalagi kalau melihat di sini run off areanya kan lebar-lebar ya, sehingga kalaupun misalnya harus tergelincir, mereka yakini akan aman ya. Karena run off area di tikungan 10, tikungan 1, tikungan 17 itu di sini lebar semua. Mas Arief, bagaimana Anda melihat karakteristik dari sirkuit Mandalika jika kita boleh bandingkan dengan sirkuit
yang sudah menggelar World Superbike di negara-negara lain? Ya, pertama straight-nya hanya satu ya. Ini betul di tayangan ini pas straight dari lintasan lurus, cuma satu ini 507 meter ya. Itu selebihnya flowing. Flowing itu mengalir, Mas. Mengalir. Jadi pembalap boleh dibilang kalau lintasan flowing jarang ngerem. Bahasanya gampang itu. Jarang ngerem, jadi gas terus gitu kan. Sampai tikungan terakhir memang nggak selalu tancap gas atau gaspol, nggak selalu. Tapi paling nggak mereka ngalir terus. Dan itu yang biasanya, ini namanya sirkuit flowing ya, fast and flowing ya. Ini di sirkuit seperti ini disukai oleh banyak pembalap. Misalnya sirkuit Assen di Belanda. Itu juga fast and flowing, itu sangat hampir semua pembalap apakah Superbike atau MotoGP suka dengan sirkuit Assen di Belanda. Lalu sirkuit Phillip Island di Australia juga sama, fast and flowing. Mandalika memang masih butuh waktu untuk di-declare sebagai sirkuit yang fast and flowing karena tadi kecepatan rata-ratanya masih 160-an kilometer per jam, 165 gitu ya. Kalau Tapi ini udah bagus, nah Mas. Oke, kalau tadi Anda sampaikan lebih banyak flowingnya daripada fast track, artinya di sini apakah juga bisa tersaji lebih banyak drama ketika nanti race-nya berlangsung, Mas Arief? Ya, kalau tadi di free practice itu ada cuplikan dari fight-nya calon kandidat juara dunia, Jonathan Rea dan Toprak. Ya. Itu tadi kelihatan tuh, itu ada fight tuh. Dan tadi di Asia Talent Cup pas finish juga fight 0,2 detik gap antara pemenang dan runner up-nya. Itu udah cikal bakal bahwa Mandalika akan menyajikan balapan yang seru ya, balapan yang ketat seru. Apalagi tadi di practice 2 juga gap antara Toprak dan Jonathan Rea nggak jauh gitu ya. Okay. Jamin ini tuh ada Mas. Baik, kita tunggu soal drama. Nah, Mas Arief ini bicara soal cuaca, kelembaban, kita lihat kondisinya kan dekat dengan pantai nih, sama seperti Phillip Island nih. Apakah ini juga berpengaruh pada nanti jalannya perlombaan, jalannya balapan, performa pebalap juga? Yang perlu diperhatikan kalau balapan dekat pantai biasanya angin ya. Phillip Island bertahun-tahun pembalap itu selalu walaupun menyukai track dan ininya ya, dan keindahan sirkuitnya, itu mereka selalu mengeluhkan angin dari manapun ya, bisa dari laut, bisa dari kanan kirinya, dari lembahnya. Itu Mandalika sepertinya juga akan seperti itu ya, akan mempengaruhi yang akan mempengaruhi pembalap itu pasti angin ya. Nah kalau angin itu mereka akan berdiskusi panjang, biasanya harus sampai malam dengan para engineer untuk menentukan setelan motor yang tepat supaya mereka ketika ngebut, ngerem itu faktor angin bisa bukan dieliminir tapi bisa diminimalisasi lah. Tadi disinggung juga beberapa pebalap suka tikungan ke-10 dari 17 tikungan. Emang bedanya apa sih Mas Arief kalau misalkan Anda cermati tikungan ke-10 di Mandalika ini, apa yang menjadi uniknya? Ya kalau saya perhatikan layoutnya dan tadi melihat Asia Talent Cup, tikungan 10 itu didahului oleh tikungan yang meliuk ya, dari tikungan 9, 8, 7 itu meliuk-liuk sehingga mereka boleh dibilang tadi yang istilah saya itu nggak ngerem ya. Berarti mereka tuh dalam kondisi fast and flowing. Habis itu mereka ngerem tajam karena bentuknya semi hairpin ya tikungan 10 dan di situ biasanya akan ada aksi susulan dan itu yang akan membuat banyak drama di tikungan 10 nanti Pak. Oke, Mas Arief, ini kan menjadi kebanggaan bagi kita semua adanya sirkuit Mandalika ini. Ajang balap internasional digelar di minggu ini. Kedepannya ini bagaimana soal pemeliharaan agar kualitasnya tetap terjaga nih, Mas Arief? Ya, yang pasti para pengelola Mandalika harus punya banyak event. Event dalam artian bukan melulu balapan ya Mas. Bukan melulu balapan dalam artian kayak sekarang USBK, lalu ada Asia Talent Cup, nanti ada tes MotoGP, ada MotoGP, nanti mungkin ada balapan lain. Nggak melulu itu, tapi event yang untuk menarik income buat mereka karena mereka butuh pemeliharaan. Misalnya untuk tes mobil, tes motor, tes ban, tes pelumas yang berkaitan dengan kendaraan bermotor itu mereka harus bikin promo atau bikin paket-paket menarik untuk membuat Mandalika jadi tempat bukan cuma untuk wisata di sekitarnya tapi juga untuk pengembangan kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik misalnya gitu. Baik.
Terima kasih Mas Arief Kurniawan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang mengulas habis soal bagaimana sirkuit Mandalika. Terima kasih Mas Arief. Sama-sama, Mas.